Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Makanya kita adalah pakaian yang gak boleh terkoyak. Rumus pakaian itu menutupi, jangan ember, jangan koyak, jangan sembarangan terbuka. Istri yang terbuka banget tentang suaminya yang menyakiti ini ke sembarang orang, dia pakaian compang-camping bagi suaminya. Yang pertama Ustadz, apa tindakan atau solusi terbaik kita ketika mendapatkan pasangan yang memiliki karakter mental health, misalnya temperamen, kurang aware sama pasangan dan pesimis. Bagaimana cara menyampaikan yang aksan kepada suami supaya penyampaiannya tepat sasaran dan tidak termaksud dalam KDRT verbal. Jazakallahu khair Ustadz. Jangan pernah berpikir menasehati suami. Pekerjaan paling melelahkan di muka bumi adalah menasehati suami. Ya, ingat, pekerjaan paling melelahkan di muka bumi adalah menasehati suami. Sama lelahnya dengan nguras lautan pakai segelas aqua. Karena suami nggak suka dinasehati, apalagi sama istri. Suami itu enggak. Jadi yang setiap saat ikut kajian ini, kemudian setiap saya ceramah dianggap relate banget kehidupannya, kemudian di tag suaminya di akun IG-nya enggak efektif. Tonton tuh Ustadz Bendri nih bagus banget, di delete langsung. Enggak bakalan. Saya jamin enggak. Makanya jangan berpikiran kajian itu nasihati pasangan. Kajian kita adalah nasihatin diri. Enggak berpikir nasihatin pasangan. Kajian parentnya adalah gua, not to myself, NTMS. Jadi tagar kita setiap ini adalah buat diri gua nih. Sama kayak sahabat. Sahabat itu ayat turun tuh gak berpikir gini, kayaknya buat si ini nih. Gak ada. Ketika turun ayat Quran mereka rasa jangan-jangan saya. Berarti apa? Apa yang kita rasakan itu kalau suami tadi isunya seperti itu, ingat. Yang pernah saya sampaikan relasi pasutri ada 3. Yang pertama, sebagai sahabat surat Al-Abasa wa sahibatihi wa bani. Sahibah maknanya adalah sahabat, yang dimaksudkan ayat ini adalah istri. Suami istri itu adalah sahabat, maka pahamilah pernikahan itu seperti sahabat, rumus sahabat 2. Jika saat baik aku membersamaimu dengan menyenangkan, saat susah tak kutinggalkan. Jadi kalau dia nyebelin, ya sudah, inilah logika persahabatan dan pernikahan. Yang kedua, sebagai pakaian dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Makanya kita adalah pakaian yang gak boleh terkoyak. Rumus pakaian itu menutupi, jangan ember, jangan koyak, jangan sembarangan terbuka. Istri yang terbuka banget tentang suaminya yang menyakiti ini ke sembarang orang, dia pakaian compang-camping bagi suaminya. Berarti saya nggak boleh Ustadz boleh membuka aurat di situasi darurat seperti seorang wanita yang lagi hamil ingin melahirkan, maka dia boleh membuka auratnya ketika nggak ada dokter perempuan di depan dokter laki-laki, boleh. Tapi pastikan yang kita terbuka itu sama orang yang profesional. Seperti orang mau lahiran kan gak mungkin dia buka auratnya di depan tukang bakso. Gak mungkin tukang bakso nolongin dia. Atau ada tukang gado-gado, gak mungkin. Seperti itulah, boleh gak sih buka aib suami atau orang? Boleh, sama profesional. Sama siapa? Sama ustadz yang kita konsultasikan, sama psikolog. Jangan sama teman yang ilmunya aja gak ada. Karena kalau kita sama teman solusinya cuma satu, lagian suami kayak gitu lu pertahanin. Kalau gue mah cerai, dari dulu gue udah ingetin, jangan berkonspirasi sama setan dengan ngasih solusi yang gak ada ilmunya. Hati-hati, lisan kita itu bisa jadi kendaraan setan untuk membuat seorang itu mengambil keputusan. Begini ya, saya ini sering didatangi seseorang yang bercerita, Ustadz,
Istri saya itu gugat cerai saya. Percaya atau tidak, saya nanganin sudah 1.400-an orang pasangannya begini. Dan saya bilang gini, sejatinya wanita tidak ada yang berani menggugat cerai kecuali ada yang mendukungnya. Gak ada wanita yang berani gugat cerai kecuali yang mendukungnya. Kemungkinan dukungnya satu, adanya bestie yang gak suka sama kamu. Bestinya dia gak suka sama kamu. Kedua, orang tuanya dia gak suka sama kamu. Atau yang ketiga, dia punya lelaki lain yang memang ingin merebut dia dari kamu. 3 itu aja. Tugas kamu mencari tahu siapa yang mendukung dia menggugat cerai kamu. Kalau kamu tahu, insya Allah deh. Makanya hati-hati, jangan jadi bestie yang merusak rumah tangga orang. Karena kita nggak tahu masalahnya. Selalu sarankan, kalau gue saranin ya, lu konsultasi. Jangan bilang gini, ini suami kayak gitu lu bertahanin. Kita nggak tahu masalahnya. Karena pasti yang ditampilkan adalah rasa tidak nyamannya dia. Ya, ini ingat nih ya. Selalu kalau ada orang cerita ininya, oh ya gue berempati sama lo, ya masih gak nyaman banget, kasihan banget sih lo ya. Tapi saran gue nih ya, saran gue, lo mending konsultasi ke ustadz deh, biar dapat sudut pandang lain. Lo konsultasi ke psikolog ini deh. Enak, kita jangan main wilayah yang kita gak tahu ilmunya. Karena tadi seorang istri kadang-kadang lupa, dia tuh pakaian bagi suami, dia salah curhat. Boleh curhat, boleh. Seperti muka aurat, boleh. Seperti depan orang berkepentingan. Maka yang kedua, wanita suami istri itu sebagai pakaian. Nah yang ketiga, Allah ajarkan kita jadilah penolong. Surah At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebenarnya mereka penolong atas yang lainnya. Apa konsep dasar penolong? Pasangan kita yang sejatinya temperamental, gampang marah, dia mengalami isu utang pengasuhan dari bapak ibunya. Kenapa dia gampang marah? Silakan telusuri. Banyak kita ini menikah itu ta'arufnya tidak next level. Ta'aruf next level itu ta'aruf ketika sadar bahwa pasangan kita ini dibentuk perilakunya hari ini di umur 0 sampai 15 tahun. Makanya saya yang mendalami ini berpanjangan, setiap melihat perilaku orang selalu saya cari korelasinya di umur 0 sampai 15 tahunnya. Kenapa pasangan kita gampang marah emosional? Satu, biasanya tidak dekat dengan ibunya. Biasanya. Yang kedua, punya bapak yang kasar atau ibu yang kasar. 3, sering ditinggalin ibunya sibuk bekerja. 4, punya trauma isu sibling yang tidak selesai. Panjang. Jadi dia 0 sampai 15-nya kita lihat itu. Karena orang yang marah, gampang marah, dia itu biasanya enggak empati. Terus kalau begitu gimana Ustadz? Maka jadilah penolong. Makanya pernah saya sampaikan dan ini saya enggak pernah bosan, jangan melulu jadi korban. Setiap punya pasangan begitu jangan posisikan, saya ini korban Ustadz dari suami yang kasar, saya ini korban dari suami yang temperamental. Iya betul, ibu jadi korban. Tapi korban itu gak mengubah keadaan. Korban itu pasif, gak bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Karena korban itu hanya mengandalkan keajaiban. Korban itu kan mengandalkan keajaiban-keajaiban, berharap suami berubah setelah nonton sinetron Azab di Indosiar. Berharap suami berubah setelah kepentok tiang listrik. Ya. Berharap suami berubah setelah kena selepetan sorban Ustadz Abdul Somad. Jadi berubahnya itu mudah-mudahan enggak bisa. Ambil peran sebagai penolong. Karena Nabi katakan, apa kata Nabi? Unsur akhoka zolimun au mazluman. Tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. 2 disuruh Nabi nolong. Yang dizolimi kita tolong. Yang berbuat zolim juga ditolong. Pasangan kita zolim gak tuh? Zolim Ustadz, tolong. Nolongnya gimana Ustadz? Bayar utang pengasuhannya. Dia gampang marah kenapa? Jangan-jangan gak pernah diusap punggungnya. Jangan-jangan gak pernah ada yang memeluk tulus. Karena dia gak pernah disentuh. Jangan-jangan gak ada yang mengatakan, membisikkan ke telinganya, saya gak ada. Karena bisa jadi dia gak punya itu. Jangan-jangan isi kepalanya dari kecil itu gak jauh dari, maaf,
kalimat kebun binatang. Dan kita tahu kebun binatang nggak mungkin dasar kupu-kupu, kan nggak mungkin. Kepik kamu, berbuang madu, nggak ada. Pithecanthropus erectus nggak ada juga. Aedes aegypti nggak, pasti hewan-hewan yang lain. Nah, ketika isi kepala orang terbiasa kalimat kasar, B, E, G, O, A, N, J, I, N, G, B, A, B itu, dia isi kepala itu yang dilontarkan kepada orang lain. Berarti tugas kita apa? Terima takdir. Pernikahan itu bukan tentang mewujudkan harapanmu, GR banget. Jangan-jangan pernikahan ini adalah mewujudkan harapan pasanganmu. Kan banyak kita berpikir, ya Allah nikah sama dia, nikah. Seolah-olah jawaban doa kita, jangan-jangan kehadiran kita adalah jawaban dari doanya dia. Kita aja yang GR, selama ini menyangka dia hadir demi kita, bahkan salah. Bukan engkau hadir untuk dia, karena dia doanya lebih kencang bisa jadi. Maka terima takdir, mungkin kau tak dapat apa-apa dari dia, tapi kau dapat langsung apa-apa dari Allah. Itulah dialami Asia, nggak dapat apa-apa dari Fir'aun, tapi dapat apa-apa dari Allah lewat istana surga. Makanya bagi kita yang menjalani pernikahan yang tidak sesuai harapan, baca doanya Asia surat At-Tahrim ayat 11, Robi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Ketika kita sadar pasangan kita nih, apa sih gue harapkan pernikahan ini? Ya udahlah, ini mungkin cara gue memberi sedekah terbaik kepada orang terdekat. Ya udah nggak usah jauh-jauh, gue nggak usah TP kepada banyak perempuan, TP aja sama istri atau sama suami sendiri. Dia merasa nyaman sama aku dah, walaupun bisa jadi, ya udah. Tapi kalau begitu tuh saya tersiksa, disitulah ada batasnya. Kalau nggak sanggup, kita bisa mohon pertolongan Allah, kalau nggak sanggup berlepaslah dengan cara yang baik.